Selamat malam Kang Mas Mbak Yu, berkah dalam. Kang Mas Mbak Yu, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kejadian 22. Nah, sebelum itu kita akan buka terlebih dahulu dengan doa supaya kita benar-benar siap mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami diperbolehkan mendengarkan siraman sabda-Mu. Tuhan, bimbinglah kami semua, supaya dapat meneladan Bapa Abraham yang semakin beriman kepadamu. Tuhan, tinggallah di dalam hati kami, bekerjalah di dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kurban Bapa Abraham, leluhur kita. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah menyobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengeluarkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah Tuhan malaikat dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilahnya domba itu dan persembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Kang Mas Mbak Yu, tentu saja kita sudah sering membacakan atau mendengar bacaan ini, terutama bacaan ini sering diperdengarkan kepada anak-anak SD, di mana di situ Bapak Abraham diangkat oleh Allah sebagai bapak anak orang beriman. Nah, mungkin kalau di antara kita ketika Tuhan mengetes kita atau mencobai kita, melihat kesetiaannya kita kepada Tuhan itu sampai di mana. Kalau kita membayangkan di posisi Bapak Abraham, dia cuma punya anak satu, Ishak. Tapi kok ya diminta untuk dipersembahkan untuk Tuhan, suruh dibunuh.
Kira-kira bagaimana? Apakah kita sanggup memaknai dan menyikapi seperti Bapak Abraham? Saya pikir itu sangat sulit. Bahkan ketika anak kita sakit saja kita bingung. Atau ketika anak kita meninggal sakit parah, kita selalu menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, kok seperti ini? Engkau sebenarnya menyertaiku tidak? Menyayangiku tidak? Kenapa kau ambil anakku? Kenapa anakku kok sakit parah? Seperti itu. Nah, melalui Bapak Abraham tentu saja kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak akan membuat hambanya yang setia itu kecewa. Loh kok gitu? Gimana maksudnya? Nah, sekarang masuk sini. Seperti Bapak Abraham yang dia dengan kesetiaannya mau mengorbankan anak tunggalnya. Akhirnya Tuhan melihat bahwa Abraham itu sungguh-sungguh setia kepadanya. Akhirnya menggantikan anak yang seharusnya dikorbankan oleh Abraham dengan anak domba, seperti itu. Makanya kenapa kok seringkali di puji syukur itu atau ketika misa kita menyanyikan anak domba Allah. Nah, itu kan filosofinya seperti itu. Kita diibaratkan sebagai anak domba gitu. Kalau bagi orang-orang yang tersesat maka filosofinya apa? Domba yang hilang, seperti itu. Nah, Bapak Abraham sendiri di sini kisahnya mengingatkan kita pada kisah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri juga dipatenkan atau digaung-gaungkan sebagai putra Allah yang tunggal. Dia juga dikorbankan di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia menderita, wafat di kayu salib. Nah, jadi ada kaitannya ya, Kang Mas Mbak Yu. Di sini kita mendapat dua contoh jadinya dari Bapak Abraham dan langsung juga dari Yesus Kristus sendiri atau dari Allah sendiri yang turun ke bumi melalui Yesus Kristus sebagai putra Allah. Nah, Kang Mas Mbak Yu, tentu saja kita itu sering kali diingatkan, bahkan saya sendiri juga gitu, sering kali diingatkan untuk bersyukur, untuk semakin memperkuat iman. Tapi juga sering kali saya itu jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus, saya dan Kang Mas Mbak Yu semuanya diajak untuk jangan menyerah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk jangan menyerah mewartakan sabda Tuhan. Untuk jangan menyerah memupuk iman kita supaya semakin kokoh. Nah, kira-kira kalau saat ini banyak orang melakukan kejahatan, kira-kira itu orang beriman atau tidak? Mari kita refleksikan dalam diri kita sendiri-sendiri. Kalau ini kita gampang marah, apakah itu anak Tuhan atau kita menghayati iman kita atau tidak? Tentu saja itu diibaratkan sebagai domba yang hilang. Nah, Kang Mas Mbak Yu, pada malam hari ini melalui bacaan Injil pada hari ini, saya dan Kang Mas Mbak Yu semuanya diajak bersama-sama untuk meneladan Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman. Di saking berimannya, dia merelakan anaknya untuk dikorbankan. Berarti apa? Anggapannya Bapak Abraham, dia menganggap bahwa anak itu ya hanya titipan. Dan yang paling penting adalah kesetiaannya pada Tuhan. Jadi
Demikian pula Bapak Abraham yang melakukan demikian, kita juga diharapkan untuk beriman sungguh-sungguh, mengorbankan seluruh jiwa raga kita demi iman kita, membela iman kita. Dan kita yakin meskipun kita terpuruk, jatuh, tersungkur, dihina, dicaci maki, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan mengangkat martabat kita, Tuhan akan memulihkan segala luka kita, seperti itu. Nah, Kang Mas Mbak Yu, demikian sharing dan renungan pada malam hari ini. Semoga saya dan Kang Mas Mbak Yu bisa bersama-sama memaknai bacaan pada malam hari ini dengan iman dan mampu membuat kita itu menjadi semakin beriman kepada Tuhan. Mampu meneladan Bapak Abraham dan tentu saja meneladan Yesus Kristus sendiri sebagai putra Allah yang tunggal. Nah, Kang Mas Mbak Yu, mari kita siapkan hati untuk menutup renungan pada malam hari ini supaya kita semakin dipulihkan dari dosa. Kita siapkan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, atas rezeki, atas kesehatan, dan apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas siraman rohani yang kami perbolehkan dengar melalui sabda-Mu pada malam hari ini. Tuhan, bantulah kami untuk meneladan Yesus Kristus dan Bapak Abraham dalam kesetiaan imannya. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kiranya Engkau menuntun langkah hidup kami supaya semakin di jalan yang benar dan semakin beriman kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita mewartakan sabda Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, berkah dalam.